Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kita. Dan mari kita mulai hari ini dengan membaca firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 22. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi engkau tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan kepada Tuhan, kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Tuhan, janganlah jauh. Beberapa kali pemazmur menyerukan kalimat itu kepada Tuhan dalam doanya. Ia merasa sendirian ketika menghadapi titik terendah dalam hidupnya. Ia merasa bahwa Tuhan pun jauh daripadanya, sehingga kengerian ia rasakan. Musuh-musuhnya mengincarnya, sementara ia tidak memiliki seorang pun yang dapat menolongnya. Daud hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Baginya, tidak ada pertolongan lain selain daripada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dari teks ini kita merenungkan. Ada kalanya kita merasa sendirian ketika beban yang berat menimpa kita. Dan sungguh tidak mudah saat itu kita alami. Barangkali
orang-orang yang kita andalkan tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan mungkin meninggalkan kita. Benarkah kita sendirian? Ingatlah, masih ada Tuhan. Berserulah kepadanya meskipun rasanya ia jauh. Berharaplah kepadanya meski harus menunggu dalam waktu yang cukup panjang. Dan percayalah pada kuasa-Nya yang tersedia bagi umat yang setia. Lalu muliakanlah namanya jika pertolongannya sudah dinyatakan. Ajarkan itu sebagai pengalaman rohani, baik kepada keturunan kita, keluarga kita, dan segala bangsa, agar setiap orang mengenal Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, Allah yang penuh belas kasihan bagi umat yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami tetap mengarahkan hati kami kepadamu sekalipun beban yang berat menimpa kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.